Wah, emang Indonesia siap melihat realitas saat ini? Masyarakat atau anak-anak yang ingin bercita-cita tinggi untuk meraih masa depannya itu harus bagaimana memfasilitasi sekolahnya. Jadi beberapa mahasiswa yang memang kesulitan ekonomi juga termarginalisasi kok akhirnya. Karena Salam Indonesia. Sah-sah saja seseorang mengaku dirinya Pancasilais. Tapi kalau mereka tidak mau mendukung kaji ulang UUD 1945 yang sudah diamandemen, mereka munafik. Guys, ada artikel bagus nih. Apa tuh? Ini ada liberalisasi menghancurkan pemerataan pendidikan. Hah? Maksudnya? Itu judulnya sih. Maksudnya itu pokoknya inti dari artikel ini katanya pendidikan sekarang itu sudah menjadi suatu komoditas yang diperdagangkan. Itu sejak Indonesia menyepakati perjanjian GATT dan WTO. Kayak pertukaran guru, terus pembukaan ya, universitas di luar sekarang negeri. udah liberal lah untuk masalah peraturan pendidikan gitu. Maksudnya diperjualbelikan? Wah, emang Indonesia siap melihat realitas saat ini? Ketika kita melihat di dunia perguruan tinggi, contoh di kampus, di universitas lah, ketika kita masuk di universitas, kita lebih mudah mendapatkan akses beasiswa-beasiswa seperti KIP, SNMPTN, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita dibandingkan dengan sekolah swasta atau sekolah tinggi, kita lumayan sulit untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, menurut saya masih ada kesenjangan di sini. Enggak. Tapi aku juga ngerasain di perguruan tinggi negeri pun hal itu juga terjadi. Jadi beberapa mahasiswa yang memang kesulitan ekonomi juga termarginalisasi kok akhirnya. Karena kapasitas ekonomi yang tidak sebanding itu tadi untuk pendidikan di perguruan tinggi negeri. Dan lagi-lagi, benar kata Andre, jadi ketidaksetaraan pendidikan itu dirasakan oleh semua kalangan masyarakat menengah ke bawah kok. Akhirnya pendidikan cuma buat masyarakat kelas atas. Sabar dulu. Di Ambon juga memiliki desa-desa terpencil. Ya, desa-desa terpencil itu demi mensejahterakan rakyat harus memfasilitasi itu pendidikan dengan baik. Karena masyarakat atau anak-anak yang ingin bercita-cita tinggi untuk meraih masa depannya itu harus bagaimana memfasilitasi sekolahnya. Di antaranya bagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Maka dari situ pemerintah negara harus memperhatikan, jangan saja memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di kota-kota, harus memperhatikan juga sekolah-sekolah yang ada di desa-desa, agar bagaimana pasal 31 itu bisa terjawab dengan baik dan konsensus secara kebersamaan. Iya benar sih, bahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kan udah mengamanatkan bahwasanya mencerdaskan seluruh bangsa. Tapi nyatanya kan kita udah telanjur nih menandatangani, menyepakati kesepakatan GATT dan WTO itu ya. Terus gimana, berarti peraturan kita udah mengarah ke liberalisasi sih. Ya, mengingat kita sudah terlanjur gabung, apakah kita sudah siap melakukan pemerataan gitu, baik dari perspektif masyarakat maupun di wilayah? Sebenarnya liberalisasi pendidikan itu juga bagus, namun kita juga harus perlu tata kembali. Menurutku salah satu cara adalah mengkaji kembali undang-undang yang sudah diamandemenkan itu. Setuju tuh. Jadi sebenarnya liberalisasi itu bagus kok. Maksudnya nggak semuanya jelek ya. Dalam artian untuk Indonesia supaya bisa maju di kancah internasional juga, kita kan perlu ya poin-poin advantage yang kita dapatin dari hal-hal seperti itu. Jadi menurutku benar kata Muhammad, liberalisasi pendidikan itu tetap perlu. Tapi kita memang harus membatasi ya, kita harus menata itu. Nah, salah satu caranya kita ya menata itu kan, agar bagaimana pasal 31 itu bisa terjawab. Karena yang sudah disepakati bersama, yang sudah terbentuk pasalnya, maka harapannya itu harus melihat masyarakat itu secara adil-adilnya. Jangan cuma melihat masyarakat atau penduduk Indonesia itu di kota saja, tetapi juga di desa-desa yang terpencil. Karena masyarakat di desa juga ingin memerlukan pendidikan yang layak. Ya, makanya mungkin dari teman-teman di sini bisa disimpulkan bahwasanya hasil dari perubahan UUD ini memang tidak semuanya juga tidak baik. Mungkin ada beberapa yang bisa kita ambil dan itu kita turunkan menjadi lebih bagus lagi. Seperti tadi liberalisasi itu baik juga, bagus juga.
hanya saja kita harus mempersiapkan kesetaraan bagi semua kalangan masyarakat Indonesia. Iya. Iya. Jadi gimana nih? Sepakat ya berarti ya? Sepakat lah. Kita- Sepakat. Iya. Ya karena kalau udah di apa namanya kita bisa kaji ulang ya, diharapkan sih kita siap untuk menghadapi liberalisasi tadi dengan harapan kesetaraan pemerataan pendidikan juga tercapai. Salam Indonesia. Salam Indonesia.